Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Gede Ian Mutarusanaya, bisa dipanggil Ian. NIM 1905521098. Baik, di video kali ini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan mengenai tugas besar konsep perancangan bangunan. Di tugas ini saya mulai dengan penggambaran peta lokasi di mana untuk tapak sendiri bangunan dalam tugas ini itu saya ambil dari studio sesuai dengan RPS. Jadi untuk tapak terletak di kawasan Denpasar Barat, tepatnya di Jalan Teku Umar Barat. Kemudian tapak masuk ke dalam sebuah gang ke jalan. Kemudian sivitas. Di sini sivitasnya ada pertama ayah, usia 45 tahun, bekerja sebagai sutradara, dengan rutinitas harian di mana yang pertama dia rutin bangun pagi jam 6 pagi, kemudian ngopi, mandi, kemudian mengerjakan pekerjaan di rumah, kemudian makan siang, lanjutkan dengan sorenya menonton film, makan malam, lalu lanjut tidur. Aktivitas yang kedua itu adalah sang ibu yang berusia 40 tahun yang bekerja sebagai jurnalis, dengan kesehariannya yaitu normalnya bangun tidur, kemudian memasak, mandi, kemudian setelah itu bekerja, setelah itu makan, membersihkan rumah, makan, kemudian lanjut tidur. Kemudian aktivitas yang ketiga merupakan anak pertama, umur 20 tahun, seorang mahasiswa dengan rutinitas harian bangun pagi jam 7, kemudian langsung kuliah online, kemudian makan, kemudian nugas, dan bermain musik. Si anak mempunyai hobi bermain musik, kemudian makan siang, mandi, dan tidur. Kemudian aktivitas yang terakhir itu ada anak perempuan dengan rutinitasnya bangun tidur, mandi, kemudian mengikuti pembelajaran online. Anak perempuannya berumur 15 tahun, kemudian dia juga suka nonton film di Netflix, kemudian dia juga hobi dansa. Setelah itu mandi, makan, tidur. Nah, kemudian ini ada analisa kebutuhan ruang, di mana setelah kebutuhan ruangnya diambil dari aktivitas atau rutinitas dari masing-masing aktivitas. Di antaranya itu ada untuk di ayah memerlukan kamar tidur, kemudian ruang keluarga, ruang tamu, mini teater. Kemudian di ibu ada dapur, ruang makan, kamar tidur. Dan si anak yang aktivitasnya seharian di kamar, begitu juga dengan anak kedua gitu. Kemudian lanjut masuk ke besaran ruang, di mana perhitungan yang saya pakai di besaran ruang ini pertama adalah untuk menentukan satu luas ruangan seperti kamar tidur contohnya. Pertama adalah menghitung kebutuhan untuk ruang aktivitasnya. Misal di kamar tidur aktivitasnya yang pasti ada 2 orang, yaitu ayah dan ibu, dengan luas per personnya, per aktivitasnya pakai angka 0,8 kita kali 2, kemudian baru kemudian ditambahkan dengan kebutuhan furniture yang umum seperti tempat tidur, rak buku, lemari pakaian, meja rias, dan lain sebagainya. Kita hitung luasnya setelah sampai, maka luas aktivitas tambah furniture, kemudian ditambahkan sirkulasi sebesar 40%, maka didapatkanlah luas ruang yang
yang kita butuhkan. Nah, di sini ada beberapa luas ruang yang sudah didapatkan. Yang pertama, kamar tidur utama seluas 15,5 meter persegi, kemudian kamar tidur anak pertama seluas 10,7 meter persegi, kamar tidur anak kedua 11,2 meter persegi, ruang keluarga 13,7 meter persegi, ruang tamu 16,2 meter persegi, dapur 9,9 meter persegi, garasi 18 meter persegi, carport maksud saya. Kemudian kamar mandi dalam 2,6 meter persegi, kamar mandi luar 2,6 meter persegi, mini teater 10,7 meter persegi, ruang laundry 3,9 meter persegi, gudang 2,1 meter persegi. Kemudian masuk ke program performansi. Nah, di sini yang saya bahas adalah tentang performa dari masing-masing ruang, terutama mengenai tuntutan ruang, pencahayaan, dan pengawaan gitu. Yang utama di sini itu pertama kamar tidur maupun utama maupun kamar tidur anak memiliki tuntutan ruang menjaga privasi, menghadirkan ruang kamar yang menimbulkan suasana nyaman, aman bagi penghuninya. Kemudian pencahayaan yang digunakan ada dua, pencahayaan alami dan pencahayaan buatan. Pencahayaan alami melalui jendela, dan pencahayaan buatan melalui lampu downlight. Pengawaan alami melalui bukaan jendela, pengawaan buatan melalui AC. Kemudian untuk yang selanjutnya itu untuk di kamar mandi, di mana tuntutan ruangnya adalah untuk menghadirkan ruangan yang privasi, karena kamar mandi kan merupakan ruang yang sangat privasi ya, ruang privasi dan aman dan nyaman tentunya. Jadi untuk pencahayaan memakai pencahayaan buatan lampu, dan pengawaan memakai kipas exhaust. Lanjut ke ruang keluarga. Ruang keluarga di sini memiliki tuntutan ruang di mana harus menghadirkan ruang keluarga yang komunikatif, yang nyaman, aman, dan juga tempat yang nyaman lah dipakai anggota keluarga untuk berinteraksi. Untuk pencahayaannya memakai pencahayaan alami dari jendela dan pencahayaan buatan dari lampu. Kemudian pengawaannya memakai pengawaan buatan dari kipas angin dan pengawaan alami dari cross ventilasi. Kemudian lanjut ke ruang tamu ya, yang saya buat nanti di luar ruang tamunya memiliki tuntutan ruang. Yang paling penting adalah tentang kenyamanan, karena ruang tamu kan dibuat untuk menerima tamu, tentunya harus nyaman dan memiliki kesan yang untuk tamunya betah gitu. Betah berlama-lama di ruang tamu, tapi jangan terlalu lama juga. Nah, untuk pencahayaan, karena di luar, untuk siang hari menggunakan pencahayaan buatan dari sinar matahari, maupun pencahayaan alami dari lampu. Pengawaan juga dari aliran udara sekitar, ya itu situasi udara. Kemudian ada mini teater. Nah, mini teater ini saya buat tertutup, jadi pencahayaannya pure dari lampu, sementara pengawaannya dari pengawaan buatan dari AC. Dimana tuntutan ruangnya itu menghadirkan mini teater yang nyaman, yang pastinya nyaman untuk semua anggota keluarga. Itu. Baik, lanjut ini foto tapak saya.
Kemudian analisis tapak mungkin saya tidak terlalu banyak menjelaskannya. Nah, zoning tapak. Nah, di sini terlihat zoning tapak di mana tapak saya berukuran 12 kali 20 meter persegi dengan pembagian seperti ini. Jadi untuk KDB kanan untuk di area depan itu 5 meter dari depan, kemudian kanan kiri itu 1,5 meter, kemudian dari belakang KDB belakang itu 2 meter. Nah, zoning tapaknya jadi di depan itu ada halaman depan, carport dan kolam. Kemudian di samping kanan kiri juga ada halaman, di belakang juga ada halaman, dan di pojok sebelah timur laut ada tempat cuci. Yang dimana masing-masing zona ini saling terhubung satu sama lain. Nah, kemudian inilah organisasi ruang, di mana ruang sentral yang saya pergunakan adalah ruang keluarga, karena ruang keluarga merupakan ruangan yang istilahnya semua keluarga pasti menghabiskan sebagian waktunya, kecuali di kamar tidur pasti di ruang keluarga. Ruang keluarga memiliki akses ke semua ruangan. Kemudian sirkulasi ruangan juga memiliki sirkulasi yang dari ruang keluarga juga bisa menuju ke akses ke ruangan semua. Nah, untuk zona ini zona dalam bangunan, zona ruang, dimana untuk bagian area biru merupakan zona publik yang carport dan ruang tamu. Kemudian di area kuning zona semi publik, ada ruang keluarga, dapur dan teater, dan zona privat itu ada kamar, ada ruang laundry dan kamar mandi. Hubungan ruang, block plan. Nah, sirkulasi tapak. Jadi tapak memiliki sirkulasi yang cukup baik karena akses mobil kendaraan roda 4 bisa, apalagi roda 2 dengan 2 jalur arah. Dan untuk sirkulasi ruangan menggunakan pola sirkulasi campuran. Kenapa? Karena ada berbagai macam akses yang bisa dilalui untuk masuk ke bangunan. Jadi ada 3 entrance, atau dalam artian 2 entrance yang utama dengan 3 jalur untuk bisa masuk ke ruangan gitu, ke bangunan. Nah, kemudian untuk pendekatan perancangan yang saya pergunakan itulah arsitektur tradisional Nusantara. Nah, yang saya pakai adalah rumah Honai. Jadi rumah Honai merupakan rumah adat Papua, di mana dari filosofinya sendiri itu rumah Honai itu ada nilai menjaga kesatuan, kemudian simbol kepribadian dan harga diri. Kemudian keunikan rumah Honai yang saya temui itu, pertama, tidak terdapat jendela. Rumah Honai tidak memiliki jendela karena pada habitat aslinya di sana itu kalau pakai jendela, pertama udara dingin bisa masuk, yang kedua juga ada binatang buas gitu. Kenapa tidak terdapat jendela? Kemudian yang kedua, pintu rumah Honai harus bertemu matahari terbit dan tenggelam. Itu karena kepercayaan dari masyarakat setempat bahwa pintu rumah Honai harus menghadap timur atau barat. Ini kepercayaan masyarakat setempat yang berhubungan dengan keselamatan gitu. Nah, kemudian rumah Honai juga merupakan rumah yang multifungsi, di mana tidak hanya sebagai tempat bernaung keluarga, itu bisa juga sebagai tempat penyimpanan dan lain-lain. Dan material yang dipakai itu 100% bahan alami. Nah,
Dari penjelasan yang tadi, saya mengambil beberapa kriteria desain untuk desain saya. Yang pertama adalah transformasi bentuk. Jadi transformasi bentuk pada bangunan saya itu saya ambil dari dua buah layout rumah Honai yang saya transformasikan menjadi dari bulat menjadi segi 8 dan saya gabungkan keduanya. Nah, kemudian untuk vegetasi di tapak juga saya menggunakan vegetasi khas Papua seperti anggrek hitam, pohon sagu yang tentunya bisa ditanam di pekarangan gitu. Nah, kemudian transformasi atap. Atap rumah itu yang bisa dibilang atap mangkok saya buat saya transformasikan menjadi atap kerucut yang sesuai dengan bentuk bangunannya. Kemudian penggunaan bahan alami, saya menggunakan atap sirap dan berbagai macam elemen kayu di dalamnya gitu. Nah, seperti ini gagasan desain untuk tampak bangunan saya. Penggunaan material dan juga tampak bangunan seperti rumah Honai tapi dimodifikasi sedikit gitu. Nah, gagasan rancangan dari desain saya, dimana beberapa hal seperti vegetasi pohon sagu, kemudian pengaplikasian semak-semak di sekitar pekarangan, kemudian ada batu pijakan untuk alur sirkulasi di area sekitar bangunan dengan tanah rumput. Kemudian yang dinding bangunan saya memakai finishing bahan parket, dimana dinding aslinya merupakan dinding beton, dinding batu bata yang saya finishing bahan parket gitu. Dengan bagian bawahnya untuk menaikkan level lantai saya pakai pasangan batu kali yang saya expose untuk tampilan tampak bangunan. Nah, kemudian juga penggunaan atap yang rendah sesuai dengan kriteria desain tadi. Nah, ini bukan sistem utilitas dari bangunan saya. Dengan pencahayaan tadi saya bilang menggunakan pencahayaan alami dari jendela, kemudian buatannya dari lampu, dan pengawaan dari bukaan dari jendela, pengawaan buatan dari AC. Untuk sistem air bersihnya menggunakan air PDAM yang ditampung dulu dalam tangki air kemudian disalurkan ke kamar mandi maupun keran air. Kemudian sistem air kotornya dari sumber air kotor misalnya kloset atau bagian sanitasi lainnya lalu ditempatkan di septic tank. Dan untuk sistem air hujannya dapat bak penampungan yang kemudian air itu akan digunakan untuk keperluan lainnya gitu. Nah, ini merupakan potret market studi. Ini merupakan site plan. Jadi di sini terdapat material. Yang pertama ada untuk material atap utama bangunan saya menggunakan atap sirap. Dan juga ada atap plat beton, juga ada atap fiber. Atap fiber ini untuk di bagian ruang laundry. Ada atap asbes untuk di bagian karpet. Ini merupakan layout plan saya. Nah, ini merupakan denah. Jadi yang saya ceritakan tadi merupakan transformasi bentuk dari dua buah layout rumah Honai yang asli yang saya transformasikan menjadi segi 8 dan saya gabungkan, kemudian saya tambahkan lagi dimensi ruangnya untuk menambah luasan ruang yang kurang gitu, di ruang tamu dan di ruang laundry. Nah, ini merupakan tapak depan saya. Jadi untuk dinding seperti dilihat menggunakan finishing bahan parket. Kemudian juga sana ada dua entrance sebenarnya ke ruang tamu, bagian kiri entrance utama, di bagian kanan yang masuk menuju ke karpet. Nah, di bagian di depan juga terdapat
wastafel untuk cuci tangan sebelum masuk ke bangunan. Dan menemukan tapak samping di mana terdapat satu ruangan yang saya modifikasi untuk dindingnya, di mana untuk di ruang laundry saya modifikasi dindingnya menjadi perpaduan antara dinding dengan kaca. Ini gunanya, ini saya bertujuan untuk menambah kesan terbuka saja untuk ruang laundry, terutama dengan penggunaan atap fiber di atasnya gitu. Nah, ini untuk detail prinsip sebagai struktur menggunakan struktur fondasi batu kali dengan atap yang struktur atap kuda-kuda. Ini untuk tampak eksterior. Baik. Baik, sekian presentasi atau penjelasan dari saya mengenai tugas besar konsep perancangan bangunan. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Saya tutup dengan Param Sakti. Om Sakti.